Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Miska dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, SPD, MPD. Di sini tugasnya itu untuk menganalisis kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Oke, pertama-tama di sini saya itu mengutip dari Sujatmika tahun 2017. Peradaban merupakan perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang diperoleh manusia dan pendukungnya, yang mencakup seluruh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan teknik. Di sini saya mengambil contoh, yaitu pertama ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1450 oleh Johannes Gutenberg. Pada saat itu, kan bisa dibilang tahun 1450 itu merupakan era kegelapan ya, dan Gutenberg ini berhasil menciptakan mesin cetak, dan Gutenberg ini langsung diulu-ulukan sebagai seorang pahlawan karena telah mengubah kehidupan yang tadinya dari era kegelapan atau the darkness menjadi era yang terang benderang. Terus juga dibilang katanya kehidupan yang tadinya lamban itu berubah menjadi sangat dinamis berkat penemuan mesin cetak oleh Gutenberg ini. Terus kayak apa ya, zaman dulu itu kan Bible atau kitab suci, terus dokumen, terus juga buku-buku itu tuh bisa dibilang itu sangat terbatas atau kalau zaman sekarang itu bisa dibilang limited edition kali ya. Jadi orang-orang yang punya itu cuma kayak para pendeta atau pastor, terus juga para bangsawan, dan para petinggi di pemerintah, dan orang-orang biasa itu tuh nggak bisa menikmati itu semua. Nah, makanya dengan ditemukannya mesin cetak ini, setiap orang itu langsung bisa memiliki buku, dokumen, atau Bible yang tadi itu, dan menyebabkan akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi sangat mudah pada masa itu. Dan akibat penemuan ini akhirnya dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar, bahkan masyarakat dunia, untuk membuka bisnis percetakan dan membuka lapangan pekerjaan yang baru, yang sampai saat ini masih dapat kita lihat dan kita gunakan. Lalu salah satu faktor yang mempengaruhi peradaban manusia itu adalah pendidikan. Nah, oleh karena itu setiap masyarakat itu diharapkan untuk terampil dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ini akan memberikan sebuah harapan baru dalam dunia pendidikan. Dan dengan adanya kemajuan iptek juga, itu diharapkan akan terus meningkatkan dan mendorong kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Contohnya itu seperti pada masa Orde Baru ya, pemerintah itu lebih memfokuskan pembangunan pada bidang iptek, dan itu dengan cara mengedepankan pengembangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, bagaimana cara mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas ini? Hal ini itu diwujudkan dengan mengadakan adanya pelatihan, adanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, terus juga adanya penataan agar sumber daya manusia ini bisa menjadi lebih berkualitas. Sini saya juga menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu kan nggak hanya untuk meningkatkan aspek intelektual, tapi juga sekaligus meningkatkan moral, kekuatan batin dan karakter, pemikiran atau intelek, dan aspek fisik seorang anak. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri ini menjelaskan bahwa kemajuan zaman itu akan menuntut setiap peserta didik agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan semakin canggih. Namun, kayak yang kita tahu, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu secanggih-canggihnya atau semaju-maju apapun itu nggak akan pernah bisa untuk menumbuhkan karakter dan watak seseorang. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, maka dari itu Ki Hajar Dewantara
sangat mengedepankan adanya pendidikan karakter yang diimplementasikan dalam mata pelajaran yang ada di sekolah, seperti pendidikan agama, terus adanya juga penumbuhan nilai kejujuran, adanya toleransi, adanya rasa tanggung jawab, mandiri, peduli terhadap sesama, terus juga peduli terhadap lingkungan, terus juga disiplin, adanya melahirkan anak-anak yang mau bekerja keras, dan cinta tanah air. Lalu ada juga menurut M. Syafi'i mengatakan bahwa pendidikan kreatif itu digunakan untuk menciptakan kemandirian. Karena berpikiran kreatif ini sama halnya dengan berpikir divergen. Berpikir divergen ini kan maksudnya berpikir secara berbeda gitu dengan orang lain. Nah, maksudnya itu adalah orang-orang yang kreatif ini akan dapat menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan dapat menghasilkan ide-ide yang luar biasa, yang terbarukan, dan memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya yang asli atau originality. Dan dengan adanya kemandirian dalam diri peserta didik itu sendiri, M. Syafi'i ini berharap agar para peserta didik dapat mengeksplorasi dunia luar. Dan beliau beranggapan juga bahwa pendidikan itu nggak cuma bisa didapat dari seorang guru atau dari sekolah aja, tapi juga bisa didapatkan itu dari mana saja dan kapan saja, kayak nggak terbatas ruang dan waktu gitu. Sini ada tujuan pendidikan di negara Indonesia itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, mempunyai kepribadian yang mandiri, dapat bertanggung jawab dan memiliki semangat dalam dirinya. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan pendidikan di sini berperan sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk membentuk karakter manusia yang berbudaya dan mengaplikasikan nilai-nilai budaya itu sendiri. Jadi pendidikan dan kebudayaan ini pada dasarnya itu saling berkaitan satu sama lain. Kayak kebudayaan itu dibutuhkan untuk mengembangkan pendidikan, sehingga pendidikan juga membutuhkan kebudayaan untuk mencapai suatu stabilitas budaya yang mapan. Nah, kalau yang saat ini gitu pendidikan di Indonesia itu kan lebih sering membicarakan tentang hasil ciptaan atau temuan dan uji coba yang terbaru gitu loh. Padahal ada satu hal yang nggak bisa kita lupain gitu, yang nggak kalah penting dari temuan itu sendiri, yaitu adalah memikirkan tujuan akhir dari sebuah proses pendidikan itu sendiri, yang mana tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang beradab dan berbudi luhur agar menjadi manusia yang seutuhnya, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan saat ini kalau kita lihat itu ya, pemerintah lebih sering atau terlalu sering itu merubah dan merenovasi kurikulum pendidikan. Terus juga bobot dengan adanya dengan direnovasinya kurikulum ini, pasti bobot mata pelajaran itu kan juga selalu diubah. Dan perubahan ini tuh nggak melihat apakah karakter dan moral peserta didik ini udah benar atau belum. Dan padahal dalam Perkemendikbud nomor 20 tahun 2018 itu menyatakan bahwa akan mendukung penguatan pendidikan karakter dengan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk memperkuat dan mendalami pendidikan karakter melalui pikiran, hati, dan jasmani. Maksudnya itu kayak adanya ekskul atau pendidikan olahraga gitu kan, terus juga ada pendidikan kerohanian, pendidikan agama gitu. Tapi dalam realitanya ini sepertinya masih belum dapat direalisasikan gitu kan ya, karena lebih sering atau lebih mengedepankan hasil membicarakan tentang hasil ciptaan atau temuan yang terbaru dan uji coba yang terbaru gitu daripada pendidikan karakter itu sendiri. Padahal pendidikan karakter ini merupakan salah satu hal yang sangat penting yang dibuat untuk menumbuhkan yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Nah, karena pendidikan karakter merupakan salah satu faktor yang akan membentuk kepribadian peserta didik di masa depan dalam melahirkan era baru yang lebih maju di masa yang akan datang. Jadi pendidikan karakter ini merupakan hal yang sangat penting yang nggak boleh kita lupakan gitu kan, karena bisa kita lihat sendiri saat ini moral anak Indonesia itu sepertinya mulai bisa dibilang kritis gitu ya, karena banyak kejadian seperti tawuran, terus juga
pelecehan seksual murid kepada teman sebayanya atau kepada gurunya gitu kan. Dan hal ini bisa dibilang karena kurangnya pendidikan karakter yang ada di sekolah gitu. Jadi saya berharap agar pendidikan karakter ini lebih diutamakan lagi seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, agar dapat melahirkan era baru yang lebih maju di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.